Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada kesempatan ini. Dan kepada santri dan santriwati kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi Ma'had Tahkimus Sunnah Al-Islami yang sama-sama kita cintai ini. Yang mana kita berkumpul di masjid ini yaitu dalam rangka memulai kegiatan awal kita, yaitu masa perkenalan atau pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat dengan MPLS tahun ajaran 1441-1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020-2021 Masehi. Baiklah, langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Mudir Ma'had Tahkimus Sunnah kepada Al-Ustadz Abu Hamam Hafidhahullah Ta'ala. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati, ikhwan dan akhwat tingkat SMP IT dan Halaqah Dirasah Islamiyah, santri baru. Pertama yang harus difahami, kalian belajar di sebuah pesantren. Belajar di sebuah pesantren tidak seperti sekolah di SD kemarin, yang pulang pergi dari rumah ke sekolah, sekarang di pesantren. Belum dicatat ya, boleh dicatat tapi boleh tidak. Belajar di mana? Di pesantren, di ma'had. Artinya 24 jam kita hidup di dalam lingkungan pesantren, lingkungan ilmu, lingkungan pendidikan. Maka disinilah kita belajar mandiri, jauh dari orang tua. Maka orang tua kalian di sini adalah ustadz ustadzah kalian, bapak ibu guru yang ada, itu sebagai orang tua. Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, kalau datang orang mau talabul ilmi, ucapkan marhaban marhaban. Artinya selamat datang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan. Wa kunuhum, pesan kepada para guru, para ustadz, ajari orang yang mau belajar. Ya, jadi tinggal di dalam pesantren, dijaga nanti adab-adab bersama di dalam pesantren, dijaga. Ya, tidak ada yang boleh nakal, tidak ada yang boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama Allah, seperti menggibah, mencuri, menggosok. Ngerti mencuri? Tahu ya? Nyolong, nggak boleh. Gibah itu membicarakan kehormatan saudaranya, tidak boleh. Gosok itu memakai barang saudaranya tanpa izin, tidak boleh. Zalim, menghilangkan atau merusakkan barang saudaranya, ini juga tidak boleh. Semua dilarang dalam agama. Kenapa saya sebutkan di permulaan? Karena kalau ini kalian lakukan, mudah-mudahan Allah menjaga kalian untuk tidak seperti itu akan menghalangi ilmu. Ilmu dengan maksiat itu bertentangan, ya, tidak boleh dicampur. Kemudian wasiat saya yang pertama, dicatat,
mencari ilmu itu ibadah. Mencari ilmu adalah ibadah. Ya. Thalabul ilmi ibadatun. Thalabul ilmi adalah ibadah. Nah, ini diyakini. Ilmu yang kalian mau cari, kalian berjalan dari rumah ke pesantren ini untuk beribadah. Karena mencari ilmu adalah ibadah. Udah dicatat ya. Mencari ilmu adalah ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Diperhatikan anak-anak ya. Nah, karena diwajibkan berarti itu ibadah. Berarti mencari ilmu itu ibadah. Kemudian apa yang dimaksud ilmu yang mencarinya itu ibadah? Apa yang dimaksud dengan ilmu yang mencarinya itu ibadah, sehingga Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita mencarinya? Yang dimaksud ilmu yang mencarinya ibadah adalah ilmu agama. Ilmu agama. Jadi bukan SPK, bukan bahasa Lampung, bukan, tapi ilmu agama. Itu yang jadi ibadah, yang mencarinya diberi pahala. Nanti orangnya akan didoakan oleh seluruh makhluk. Ya, ilmu apa yang nilainya ibadah? Ilmu agama. Artinya apa? Supaya kalian di dalam mencari ilmu agama ini betul-betul diperjuangkan, sungguh-sungguh. Jangan kalah dari keinginan mencari ilmu dunia. Jadi pelajaran agama nanti belajar akidah, belajar tauhid, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar adab dan akhlak, nggak boleh kalah dengan belajar SBK, belajar penjas orkes, belajar bahasa Lampung, belajar bahasa Indonesia, nggak boleh kalah. Karena yang bernilai ibadah adalah ilmu-ilmu agama. Jelas ya? Ilmu agama. Jadi itu lebih semangat. Jangan pinter ilmu dunia tapi tidak pinter ilmu agama. Ini terbalik. Jelas. Berarti yang dikatakan Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu wajib. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama. Berarti belajar bahasa Arab harus sungguh-sungguh. Karena agama kita berbahasa Arab. Al-Quran berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Ulama kita berbicara dengan bahasa Arab. Kitab mereka ditulis dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, kita nggak akan ngerti agama kita. Nah, ini mumpung muda-muda seperti ini, nanti semangat belajar bahasa Arab. Kelas 7 semangat belajar bahasa Arab. Pokoknya rasa ingin tahu bahasa Arabnya tinggi. Gak boleh putus asa, gak boleh malas. HDI 1 juga demikian. Semangat untuk mengerti bahasa Arab tinggi. Yang lain prioritasnya di bahasa Arab dulu. Karena kalau mengerti bahasanya akan mengerti ilmunya. Makanya nggak boleh thalabul ilmi sambil main-main. Tidak boleh. Sambil bersenda gurau. Nggak boleh. Nanti dihitung main kita dengan belajar kita banyak mana. Kalau masih banyak mainnya, ini nanti akan gagal.
Jadi yang dimaksud dengan ilmu, yang kita wajib mencarinya ilmu apa? Ilmu apa? Agama. Ilmu agama. Ya, yang HDI semangat. Pokoknya target. 1 tahun di HDI 1 harus bisa bahasa Arab. Siap? Siap? Enggak semua orang bisa hadir ke pesantren. Ketika kalian dipilih oleh Allah, ini nikmat. Pilihan ini akan Allah berikan pada yang lain ketika dia sia-siakan. Maka jangan sia-siakan. Ya. Yang kedua, sabar. Pencari ilmu harus sabar. Ya, pencari ilmu harus sabar. Bersabar. Tidak boleh keluh kesah. Tidak boleh cengeng. Ya. Makan enak siap, makan gak enak juga siap. Kenyang siap, lapar juga siap. Sabar. Musim hujan siap, musim panas siap. Sakit dikit jangan nelpon orang tuanya. Ketika orang tuanya nelpon, kok orang tuanya nangis, kalian tersenyum. Tidak usah nangis, Ma, Ibu, saya di sini bahagia. Doakan saja. Jangan nggak ngapa-ngapain, sudah nangis duluan. Aku ingin pulang. Nah, berarti harus sabar. Di antara adab anak membahagiakan orang tua itu, pokoknya ke orang tua itu beri kabar gembira. Jangan beri kabar yang menyusahkan. Ya, sampaikan kabar gembira. Biar orang tuanya di rumah senang. Nanti mereka semangat mendoakan kalian, Masya Allah. Ya, sabar di dalam mencari ilmu, sabar. Demikian juga sabar menghadapi guru-gurunya. Guru beda-beda. Pesan para ulama kita, hendaknya seorang pencari ilmu sabar dengan sikap gurunya. Gurunya galak, sabar. Kenapa? Karena jatuhnya ilmu, gagalnya orang mencari ilmu, karena dia lari dari orang yang punya ilmu. Gara-gara tidak sabar. Saya nggak mau belajar. Gurunya galak. Justru kalau gurunya galak itu cepat pinter. Kalau gurunya cuman guyonan aja itu, nggak pinter-pinter. Maka cari guru yang galak. Siap. Siap. Jadi kalau nggak bisa, awas, nggak bisa. Kita akan mikir supaya bisa. Jadi pinter. Lah kalau cuman diajak guyonan, nggak mikir. Ya, nah sabar sama guru yang galak itu sabar. Enggak kalau dibantai habis, enggak. Paling suruh push up. Siap push up? Siap. Nah gitu. Jadi laki-laki meskipun perempuan jiwanya juga jiwa yang siap. Ya, karena di majelis ilmu ini saringan, disaring nanti. Siapa yang betul-betul mau cari surga, talabul ilmi, mana yang cuman angin-anginan. Ya, sabar. Yang kedua apa tadi? Bersabar. Yang ketiga, bakhil, pelit. Nah, pelit. Bakhil, pelit. Bakhil dalam hal apa? Waktu. Pelit waktu, bakhil waktunya. Jadi waktunya waktu yang sangat berharga. Waktunya untuk ilmu, bukan untuk bermain, bukan untuk temennya. Maka jangan banyak gaul. Nanti sekian banyak ini cari temen 1-2 saja.
Yang lain apa enggak ditemenin? Ditemenin, ditegur biasa. Tapi teman yang akrab sedikit aja, 1-2. Untuk apa? Ya manusia butuh untuk berteman. Yang kedua, pilih 1-2 yang betul-betul mau belajar. Yang cukanya cuman main, guyonan, nggak pernah serius, jangan jadikan teman, nggak akrab. Nanti nggak mendukung kita baik. Apa tadi yang ketiga? Pelit, bakhil. Bakhil apa? Waktu, bukan uang, waktu. Jadi waktunya untuk ilmu, waktunya untuk belajar. Ya, waktunya untuk belajar, bukan untuk bermain. Makanya ketika pegang kitab, misalkan lagi belajar begitu, ada teman yang nyamperin, ngajak begini, enggak, harus pelit, enggak. Kok pelit betul ya? Memang harus pelit. Nah begitu. Karena umur kita berkurang terus. Setahun itu sekarang jadi cepet loh anak-anak ya. Nah setahun kalian enggak betul-betul hemat waktu ini, enggak pelit dalam waktu ini, habis. Begitu giliran enggak gagal, enggak naik, nah udah. Tinggal malu sama nangis karena menyia-nyiakan waktu. Ya, maka apa tadi yang ketiga? Bakhil ya, harus pelit waktunya. Tidak boleh banyak teman. Nah, tambahkan yang keempat, tidak boleh banyak-banyak teman. Di antaranya pencari ilmu itu harus sedikit temannya. Sudah sedikit diseleksi. Jadi kita tampil itu mahal. Nah, jadi orang itu yang mahal biar dicari orang. Nah, yang nyari kita seleksi. Nggak sembarang orang bisa berteman sama kita. Maka jual mahal diri kita ini. Jangan dijual murah. Ayam jadi teman, kerbau jadi teman. Ya. Ini peternak bukan thalabul ilmi. Thalabul ilmi harus pilih temannya. Orang datang temenan, yuk lihat dulu, seleksi dulu. Ayo, berapa hafalan Quranmu? Bisa enggak dzikir pagi petang? Nah gitu dites. Sebagaimana kalian masuk sini, dites enggak dulu masuknya? Jangan-jangan ilegal, dites enggak dulu? Lulus? Lulus. Nanti temennya juga kalian tes. Loh kita ini hamba Allah loh. Kedudukannya tinggi, mau berteman kita juga harus orang yang mulia. Di dunia ini orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul para ulama, thalabul ilmi. Sampai Nabi katakan, dunia itu dilaknat oleh Allah, dicela oleh Allah semuanya. Dan semua yang ada di muka dunia ini dicela oleh Allah SWT. Gak ada harganya. Kecuali zikrullah, berzikir mengingat Allah. Dan segala sesuatu yang bisa menolong dan membantu zikrullah. Yang ketiga, orang yang berilmu. Keempat, orang yang mencari ilmu. Jadi kalian mulia. Gak boleh sembarang orang bergaul sama kita. Ya, mau bergaul siapa dulu ente ini, dilihat dulu. Kalau wajah-wajahnya wajah-wajah pengkhianat, bukan thalabul ilmi, jangan. Ya. Wajah yang nggak pernah serius, hanya senyum-senyum. Ini biasanya kebanyakan makan. Jangan jadikan teman. Cuma tidur, ketawa. Jelas ya? Diseleksi betul cari teman ya anak-anak ya. Nah, cari teman tuh di masjid pas sholat. Dilihat pas sholat itu. Tuh sholatnya di saf depan, khusyuk bagus. Nah, deketin. Siapa namamu? Kenalan. Syukur teman itu yang lebih dewasa dari kita. Teman sama kakak-kakak kelasnya yang HDI misalkan. Jadi bisa belajar kita. Jangan cari teman lihat sop belakang. Tuh sudah ruko masih baru di pintu. Nggak ada di sana. Di situ loh. Nah, jelas. Jangan itu jadi teman. Jangan. Sop depan dilihat. Siapa yang sering di belakang imam? Temennya belum datang dia sudah di situ, sudah zikrullah, sudah sholat sunnah, pakaiannya rapi, badannya bersih, nampak di wajahnya, masya Allah. Nah ini deketin, yang baru itu deketin yang seperti ini. Jangan nyari teman di pojok-pojok sana. Udah ruko, imamnya sudah
rukuk itu baru lari gitu, butup. Nah ini temen ini, bukan temen itu, hati-hati. Nanti kita akan jadi seperti mereka. Jelas ya? Nanti dilihat ini sekian banyak ini disaring nanti oleh Allah SWT ya. Nah, mudah-mudahan semuanya terpilih ya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi yang keempat? Masya Allah ya. Tidak boleh terlalu banyak teman. Ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir yang kelima, dijaga menjaga sholat. Menjaga sholat. Karena sholat itu merupakan ibadah yang menjadi kunci kebaikan. Orang kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau sholatnya jelek, maka yang lain juga jelek. Maka tadi nanti kalau sudah waktunya sholat, segera ambil air wudhu, masuk ke masjid. Nggak usah tanya orang lain. Ketika sholat itu urusan kita sama Allah. Cari tempat yang paling utama, saf depan, duduk, sholat sunnah di situ, kemudian berzikir, berdoa sama Allah. Doa sama Allah. Terus begitu. Pokoknya ingat loh, orang itu kalau sholat, yang sukanya telat, nanti Allah jadikan telat juga semua urusannya. Ilmunya telat, kebaikannya telat, kan begitu. Prestasinya telat, pokoknya semuanya telat. Kenapa? Karena suka telat. Mana ukurannya? Sholat. Maka Masya Allah ya, ketika sudah waktu sholat, segera berlomba. Cari tempat yang paling utama, shop pertama, duduk di situ. Jangan di pojok-pojok sana. Itu bukan tempatnya orang-orang yang mau berlomba menuju Allah SWT. Jadi jaga apa yang terakhir? Salat. Inna salata tanha 'anil faksai wal mungkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Maka perbaiki salat, dijaga salatnya. Ya, nanti dilihat. Tadi cari teman aja suruh lihat dari ukuran apa? Salat. Jadi nanti yang baru ini kan belum kenal ini siapa, misalkan mau kenalan, masuk masjid, sholat 5 waktu ngitungnya. Misalkan ini nanti sholat duhur dilihat, sholat asar dilihat, sholat maghrib dilihat, sholat isya dilihat, sholat subuh dilihat. Kok temen yang kalian lihat itu di situ, terus di sop depan, paling nggak sop kedua, karena kenapa kedua? Sudah kadung di depan barangkali sudah terpenuhi, memang segera dilihat teman itu. 5 kali sholat kok dia istiqomah di tempat itu, berarti dia teman. Dekati segera, jadikan teman. Tapi kalau dilihat itu sholat duhur nanti masih udah komat, masih di sana, masih guyonan sama temennya. Asar begitu lagi, maghrib gitu lagi, isya begitu, subuh tambah telat. Udah, gak usah deket-deket dengan itu. Ya ditegur sapa secukupnya saja, sisanya waktu kita mahal. Jelas? Jelas ya. Nah itu anak-anak pesan singkat yang ingin saya sampaikan. Dijaga 5 hal itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kalian semua menjadi hamba-hamba yang istimewa sebagai pemikul amanah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kedudukan yang tinggi baik di dunia maupun nanti di akhirat ya. Kemudian saling mencintai karena Allah, biasa tebarkan salam. Ketemu temannya, ucapannya apa? Salam. Nah, kata Nabi, afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Enggak apa-apa kita kecil-kecil hebat, ngajarin yang besar. Kok yang besar bisu? Ya kita yang bicara. Dahului orang dengan salam. Minimal apa? Assalamualaikum. Lebih bagus lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ketemu ustadznya, ketemu temannya, ucapkan apa? Salam. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak bisa beriman sampai kalian saling mencintai. Kalian tidak mungkin saling mencintai kecuali
kalian sebarkan apa? Salam. Maka afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian, ya, sebarkan salam. Itu ya anak-anak. Demikian, mohon maaf. Nanti materi-materi berikutnya diikuti dengan bagus. Jangan mudah capek, jangan mudah lemah. Tadi surah apa? Kuat, semangat. Nggak boleh. Itu mah orang pemabuk kalau begitu itu. Santri, siap. Catat, gitu loh. Udah mandi belum? Yang belum mandi? Udah mandi semua. Udah mandi tak? Semangat. Santri itu mandi, jangan disuruh. Ya, siap, mandi, bersih, sikat gigi. Jangan keluar dari mulut kita aroma yang tidak sedap. Kenapa? Gigi itu kalau dijaga bersih, siwak, sikat gigi, itu mensuplai kecerdasan. Orang yang mulutnya kotor, bau, gak pernah disikat, ini sininya tumpul nanti, nak virus. Ya, maka thalibul ilmi hidup bersih. Siap? Mana suaranya? Siap? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tuturkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Ustadz Abu Hammam, ya, selaku mudir Ma'had Tahkimus Sunnah, yang telah menyampaikan sambutannya yang sangat bagus, ya, Masya Allah. Ya, kita catat dengan baik, kita renungkan, kemudian kita amalkan dalam amalan-amalan keseharian kita, ya, sebagaimana tadi yang beliau sampaikan tadi, ya, ada lima poin tadi, itu diingat-ingat betul, ya, diingat-ingat, ya, kemudian diamalkan, ya. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu mengenal, ya, sekolah, ya, atau perkenalan sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haryadi SPD, ya, selaku Kepala Sekolah SMPIT Al-Qudwah. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jangan bentar-bentar minta telepon, sampaikan orang tuanya apa namanya tadi, sakit gigi telepon, gitu kan. Kayak seolah-olah di sini udah sakitnya sakit parah, mau diopname atau mau diopname, bawa ambulan gitu. Nggak taunya sakitnya sakit gigi, ya. Kebanyakan makan permen. Nah, tuh, jadi di sini ustadz-ustadznya di sini, ustazah-ustazahnya di sini itu orang tua kalian, ya, orang tua kalian sini dianggapnya, ya, karena 24 jam di sini, ya. Begitu juga nanti kalau sudah masuk di sekolah, bapak ibu guru di sekolah itu orang tuanya juga, ya. Jadi dihormati, ya, ya, disayangi, ya, nggak boleh dilawan, dibantah, dimarah, atau bahkan yang cowok ngajak berantem, jangan, ya. Nah, itu. Jadi anak-anak sekalian, itu yang perlu diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, yaqulu raji' fi rabbil sami'i Muhammad bin al-Jazari asy-Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma' muhibbihi wa ba'du, inna hadhihi muqaddimah bima 'ala qari'ihi an ya'lamah id wajibun 'alayhim muqaddamu qabla asy-syuru'i awalan an ya'lamu مخارج الحروف والصفات ليلحق بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن لازم سمات المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها.